padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku. Salam para sahabat doa kekuatanku. Kita berjumpa lagi dalam doa kekuatanku channel hari ini Minggu 19 Mei 2024. Hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Tema renungan kita hari ini adalah Roh Kebenaran menuntun kita untuk bersaksi tentang kebenaran, yang terinspirasi dari Injil Yohanes bab 15 ayat 26 sampai dengan 27, dilanjutkan ayat bab 16 ayat 12 sampai dengan 15. Doa akan dibawakan oleh Suster Maria Gordiana dan renungan dibawakan oleh saya sendiri, Suster Maria Angelika. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita menyiapkan hati dan batin kita untuk menyambut kedatangan Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur atas segala berkat dan rahmat yang senantiasa Engkau limpahkan ke atas kami. Teristimewa hari baru yang boleh kami nikmati, nafas kehidupan, dan juga rahmat kesehatan yang masih kami peroleh daripadamu. Kami mohon ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu ke atas kami, dan mampukanlah kami untuk melalui hari-hari hidup kami teristimewa dalam seluruh hari ini, dalam setiap apa yang kami kerjakan dan apa yang kami lakukan. Semoga semuanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Keluhuran nama-Mu Tuhan kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Jikalau penghibur yang akan kuutus datang dari Bapa, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa,
ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang telah diterimanya daripadaku. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang terkasih, hari ini bersama seluruh gereja kita merayakan Hari Raya Pentakosta, hari ke-50 setelah Yesus bangkit dari kubur. Hari ini juga kita merayakan hari kelahiran gereja. Bertepatan dengan kedua perayaan besar ini, Penginjil Yohanes mengisahkan kepada kita bahwa Roh Kudus yang datang adalah Roh penghibur yang datang dari Bapa. Roh Kudus yang adalah Roh kebenaran akan memimpin kita semua dalam seluruh kebenaran dan mengundang kita semua untuk bersaksi tentang kebenaran yang tidak lain adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Roh Kudus adalah kekuatan atau daya ilahi yang menjadi penggerak, pendorong, dan penguat bagi semua umat Kristiani. Roh Kudus membuat kita mengenal dan percaya akan Yesus Kristus dan yang memampukan kita untuk saling mengasihi. Hari ini gereja mengalami kelahiran baru yang membaharui hidup dan karya gereja. Para rasul yang tampil berani, dipenuhi Roh Kudus, mewartakan kasih dan kebaikan Allah yang mempersatukan segala suku, bangsa, dan bahasa kita sendiri. Dan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang terkasih, tanpa Roh Kudus, kita kehilangan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, dan kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Buah-buah roh inilah yang harus senantiasa menjiwai dan menghidupi kita. Buah-buah roh ini harus kita hidupkan atau kita hasilkan dalam seluruh karya pelayanan dan siara hidup kita. Roh Kudus tidak hanya membaharui muka bumi, tetapi juga membaharui kita, membaharui hati kita, membaharui hati para rasul. Dialah Roh kebenaran yang memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Merayakan pesta Pentakosta berarti merayakan juga kelahiran kita dalam roh dan kebenaran. Baiklah, kita mengenang hari turunnya Roh Kudus ke atas masing-masing kita
ketika kita dibaptis, ketika kita menerima sakramen penguatan atau sakramen krisma, ketika seorang imam menerima imamat suci. Marilah kita membuka hati kita untuk menerima sapaan Allah, dan ketika kita menghasilkan buah-buah roh bagi sesama dan bagi Allah, maka kita pun berani memberikan kesaksian hidup bagi sesama kita. Mari kita bersyukur sambil berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati kami, nyalahkanlah api cinta kasih-Mu dalam hati kami. Bimbinglah kami semua ke dalam kebenaran-Mu, agar kami pun hidup dalam kebenaran, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah setelah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, kita menyatukan hati kita untuk menyampaikan doa-doa permohonan kepada Tuhan. Bagi bangsa dan negara kami, ya Allah Bapa dalam surga, kami mohon sertailah bangsa dan negara kami, berikanlah kerukunan, kedamaian, dan juga ketenangan, dan jauhkan dari segala peperangan, pertikaian, dan juga malapetaka. Kami juga mohon penyertaan-Mu bagi para pemimpin, semoga mereka dapat memimpin bangsa dan negara kami dengan bijaksana, jujur, dan adil. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua umat beriman Katolik di mana saja berada, ya Tuhan, berkatilah umat beriman Katolik di mana saja berada dalam hari-hari hidup yang mereka lalui, dalam setiap peristiwa dan pengalaman yang dialami, teristimewa pada bulan Maria ini. Semoga mereka senantiasa mendekatkan diri kepada Bunda Maria sebagai satu-satunya pengantara kepada Yesus Putranya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua mereka yang saat ini sedang sakit, ya Bapa, berkatilah sesama saudara-saudari kami yang saat ini sedang terbaring sakit. Semoga Engkau mengulurkan tangan kasih-Nya menjamah tubuh mereka yang sakit, sehingga mereka pun boleh mengalami pemulihan dan kesembuhan seperti sedia kala. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan segala doa dan harapan hati kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo-santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita menundukkan kepala, memohon berkat dari tangan imam. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. saudara dan saudari, keluarga-keluarga kita, pekerjaan kita, aktivitas kita,
senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari sudah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan di hari selanjutnya. Kami hadir menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak